Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi syarat perencanaan pembelajaran, langkah dan tujuan dari suatu pembelajaran. Pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas, yaitu aktivitas mengajar dan aktivitas belajar. Pembelajaran itu sendiri merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Pembelajaran yang baik akan tercapai apabila disertai dengan perencanaan pengajaran sesuai dengan acuan dalam mengajar. Perencanaan pembelajaran merupakan tahapan yang penting yang harus dilakukan oleh seorang guru sebelum mereka melaksanakan kegiatan belajar mengajar supaya mencapai tujuan akhir dari suatu pembelajaran. Dalam suatu perencanaan pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia adalah proses penyusunan berbagai keputusan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam bentuk suatu program pembelajaran untuk suatu jangka waktu tertentu. Syarat suatu perencanaan pembelajaran yaitu memiliki kemampuan analitik, memiliki kemampuan pengembangan, dan yang ketiga memiliki kemampuan pengukuran. Seorang pengajar memiliki kemampuan analitik yaitu kemampuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran dalam rangka memprediksi keberhasilan pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan memiliki kemampuan pengembang yaitu kemampuan untuk memilih, menetapkan, dan mengembangkan strategi pembelajaran yang paling optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan kemampuan pengukuran itu merupakan kemampuan untuk menetapkan tingkat keefektifan, efisien, dan tarik rancangan pembelajaran. Kemampuan ini meliputi memilih, menetapkan, dan mengembangkan alat ukur yang paling tepat untuk mengukur pencapaian tujuan atau suatu indikator. Langkah-langkah perencanaan pembelajaran berkaitan dengan hal berikut. Yang pertama ada analisis tujuan dan karakteristik mata pelajaran. Yang kedua, analisis sumber belajar, yaitu memahami, mencermati yang berhubungan dengan sumber belajar dalam merencanakan pembelajaran. Yang ketiga, analisis karakter siswa. Yang keempat, menetapkan tujuan dan isi pembelajaran. Yang kelima, menetapkan strategi perorganisasian pembelajaran sebagai penentu seperangkat pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang guru yang berhubungan dengan bagaimana menetapkan strategi pengorganisasian isi pembelajaran dengan baik. Yang keenam, menetapkan strategi pembelajaran penyampaian pembelajaran. Yang ketujuh, menetapkan strategi pengelolaan pembelajaran. Yang kedelapan, pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran. Dalam penyusunan program pengajaran ada yang disebut program jangka panjang, yaitu program yang disusun berdasarkan koordinasi kepala sekolah atau yang biasa sering disebut dengan program tahunan, dan ada perencanaan pengajaran jangka pendek yaitu yang sering disebut dengan biasanya disusun oleh guru, disebut dengan program semester atau satuan pelajaran. Program tahunan ini memuat alokasi waktu untuk setiap kompetensi dasar dari kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra serta kebahasaan yang terangkum dalam unit dan tema-tema tertentu dalam waktu 1 tahun untuk masing-masing jenjang. Biasanya program tahunan ini berfungsi sebagai acuan dalam membuat program semester.
Sedangkan program semester itu merupakan program pengajaran yang memuat alokasi waktu untuk setiap satuan bahasan pada setiap semester. Nah, kegiatan yang perlu dilakukan sebelum menyusun program tahunan antara lain membuat rincian minggu efektif dan membuat rincian jumlah jam efektif. Nah, dua hal ini perlu dibuat agar program tahunan yang disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ada. Untuk menentukan jumlah minggu efektif dan jumlah jam efektif sebagai seorang penyusun program, paling tidak harus mengetahui dua hal, yaitu kalender pendidikan dan program kerja sekolah. Langkah-langkah yang ditempuh dalam menentukan jumlah minggu efektif dan jumlah efektif itu dari menghitung jumlah minggu selama 1 tahun, kemudian menghitung jumlah minggu tidak efektif selama 1 tahun. Kemudian, tujuan dari penyusunan program pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi program pengajaran itu merupakan salah satu komponen yang ikut menentukan keberhasilan suatu proses pembelajaran. Diperlukan suatu program pengajaran. Nah, antara lain dilatar belakangi oleh yang pertama, adanya program pengajaran pelaksanaan proses pembelajaran supaya lebih terarah dan sistematis sehingga proses belajar mengajar menjadi lancar. Ada yang kedua, adanya program pengajaran merupakan potensi yang akan menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Karena proses belajar mengajar akan menjadi lebih berhasil jika segala sesuatunya telah dipersiapkan dengan baik dalam persiapan pengajaran. Dan yang ketiga, mengajar merupakan kegiatan profesional. Salah satu ciri kegiatan profesional adalah adanya rencana yang telah mengenai segala sesuatu yang akan dikerjakan. Jadi proses belajar mengajar sebagai kegiatan profesional menuntut adanya program pengajaran agar apa yang akan dilakukan dalam setiap satuan waktu yang telah ditetapkan dalam suatu kurikulum jelas dan terarah untuk semua komponennya. Sekian materi yang telah saya sampaikan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.